Wabarakatuh. Saya Felix Putra Aryaguna dengan NIM 3524100130. Saya akan menjelaskan materi mengenai refleksi karakter dan rencana perubahan diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mengenai apa itu refleksi diri. Refleksi diri adalah proses merenungkan atau mengevaluasi pikiran, perasaan, tindakan, pengalaman pribadi dengan tujuan untuk memahami diri lebih baik, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, serta belajar dari pengalaman untuk perkembangan pribadi di masa depan. Baik, di sini saya akan memaparkan bagaimana karakter karakter saya saat ini. Karakter saya saat ini merupakan pribadi yang berusaha menjadi pribadi yang lebih sopan, komunikatif, dalam bertutur kata dengan bahasa yang lebih jelas dan mudah dipahami, terbuka terhadap perbedaan, dan berusaha menjaga etika organisasi, memiliki empati yang seimbang dan profesional yang baik, serta kesadaran tangguh jawab sosial yang tinggi, serta berkomitmen untuk terus memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan berkarakter kuat di masa depan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah ditentukan. Yang pertama, sopan santun yang saya lakukan, yaitu menghargai orang lain saat berpendapat, tidak memotong pembicaraan orang lain, dan bertegur sapa saat berpapasan dengan teman atau orang yang kita kenal, atau mungkin atasan kita saat di lingkungan pekerjaan. Dan adapun kekurangan dan perubahan diri yang akan saya lakukan, yaitu cenderung menunjukkan sikap cuek dengan orang lain saat berpapasan dan terlalu memilih saat menyapa teman dan rekan kerja. Lang- Langkah untuk memperbaiki sikap ini dengan lebih terbuka dengan orang lain dan lebih mengurangi ego dari saya sendiri. Dan selanjutnya, etika berkomunikasi. Yang pertama, gaya komunikasi. Gaya komunikasi cenderung lebih sering menggunakan bahasa baku saat berbicara, menulis, dan berinteraksi dengan orang orang baru agar lebih mudah dimengerti oleh semua orang secara umum dan semua kalangan. Dan langkah perubahan diri saya yaitu memperbaiki kosakata menjadi lebih baku yang bertujuan untuk lebih mudah dipahami supaya lebih sopan dan kelihatan profesional. Dan selanjutnya, menghargai perbedaan. Langkah saya yang pertama, sikap terhadap keberagaman. Berusaha terbuka dengan perbedaan budaya, karena dengan adanya perbedaan ini bisa belajar akan arti perbedaan, mungkin dari bahasa dan tradisi ataupun pola pikir akan lebih terbuka. Dan langkah konkret yang saya ambil adalah akan lebih aktif mendengarkan dan bertanya untuk memahami latar belakang rekan kerja atau teman, serta mengikuti pelatihan diversity and inclusion jika diperlukan. Dan selanjutnya, menjaga etika organisasi.
menjaga etika dan norma. Salah satunya berusaha menjaga rahasia dan menghindari gosip atau kadang masih ikut membicarakan isu, membicarakan sehingga tidak sadar telah mengungkapkan kepada orang lain. Dan perubahan diri yang saya ambil adalah akan lebih selektif dalam berkomunikasi dan mengingatkan diri sendiri untuk tidak terlibat dalam pembicaraan yang tidak membangun. Next, selanjutnya empati terhadap rekan kerja. Tingkat kepedulian dan empati, yaitu mengimbangi perlakuan orang. Dalam konteks ini, orang peduli dan punya empati dengan saya. Begitupun sebaliknya, saya juga akan peduli dan simpati dengan orang tersebut. Dan langkah perubahan diri saya yaitu lebih peka terhadap orang lain serta berusaha mengurangi ego dan lebih berpikir positif lagi. Next, dan selanjutnya profesionalisme umum. Sikap profesionalisme untuk menyelesaikan tugas sampai selesai dan sesuai dengan yang sudah diberikan, sesuai yang telah disepakati, dan serta bersikap disiplin dan bertanggung jawab. Dan langkah perubahan diri saya yaitu tidak menyepelekan dan lebih serius dalam menjalankan tugas yang telah diberikan, serta mengatur prioritas agar lebih konsisten dalam kedisiplinan. Dan selanjutnya tanggung jawab sosial. Kesadaran tanggung jawab sosial yaitu sikap tanggung jawab perlu dikedepankan dalam dalam berinteraksi baik dalam pekerjaan maupun dalam berbicara guna membangun kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Dan langkah perubahan diri saya yaitu berusaha untuk tidak lagi meremehkan apapun itu, termasuk pekerjaan maupun perkataan orang lain. Dan selanjutnya simulasi masa depan. Karakter yang ingin diwujudkan 5 tahun ke depan menurut saya yaitu karakter yang lebih baik, tidak menyepelekan hal-hal yang kecil seperti menghargai waktu dan tidak membuang-buang kesempatan. Dan lagi langkah perubahan diri saya yaitu hal yang paling penting adalah menyingkirkan sifat malas, rasa enggan, atau segala hal yang menghambat perencanaan saya di masa depan mendatang. Dan selanjutnya pentingnya karakter beradab, profesional, dan bertanggung jawab di dunia industri. Dalam dunia industri yang berkompetitif dan dinamis, karakter beradab, profesional, dan bertanggung jawab sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu. Sikap beradab mencerminkan penghormatan terhadap sesama rekan kerja, profesionalisme menunjukkan komitmen terhadap standar kerja yang tinggi, dan tanggung jawab mencerminkan integritas dalam menjalankan tugas. Ketiga, nilai ini bukan hanya menciptakan suasana kerja yang harmonis, tetapi juga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan, menjaga reputasi, serta mencapai keberhasilan jangka panjang di lingkungan kerja. Kesimpulan dari pembahasan materi ini yaitu komitmen pribadi menjadi fondasi utama dalam proses perubahan diri. Tanpa komitmen yang kuat, perubahan hanya menjadi wacana tanpa tindakan nyata. Dengan berkomitmen untuk terus belajar, berkembang, dan memperbaiki diri kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak dan membentuk versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan sekian dari presentasi yang bisa saya simpulkan.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.